Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Bella Safira dari DP 4401A dengan NIM 16022000002, Prodi Desain Produk Telkom University. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Tas untuk Penumpang Pengguna Transportasi Kereta Api Jarak Jauh. Pada bab 1 berisikan latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang pada penelitian ini adalah kereta api merupakan salah satu moda transportasi umum yang banyak diminati masyarakat Indonesia karena beberapa alasan seperti harga yang terjangkau, nyaman, dan juga anti macet. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, penumpang kereta api Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 277,12 juta orang. Jumlah ini meningkat 85,4% dibandingkan jumlah penumpang tahun sebelumnya. Dalam melakukan perjalanan jarak jauh, biasanya penumpang cenderung membawa banyak barang-barang seperti pakaian, alat kebutuhan diri, makanan, dan lainnya. Mereka akan cenderung menggunakan tas untuk membawa semua barang bawaannya. Selain itu, dalam perjalanan, biasanya penumpang melakukan beberapa aktivitas seperti bermain handphone, membaca, bahkan mendengarkan musik untuk menghilangkan rasa jenuh. Barang bawaan seperti dompet, handphone, charger, dan headset merupakan barang pendukung untuk melakukan aktivitas penumpang. Dengan banyaknya barang bawaan, hal ini tentu membutuhkan tas tambahan untuk membawa. Akan tetapi, dengan tambahan tas yang mereka bawa, cenderung membuat penumpang kesusahan dalam mengatur tas yang mereka bawa dengan terpisah-pisah dan juga menyulitkan penumpang saat akan naik maupun turun dari kereta api. Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat beberapa identifikasi masalah. Yang pertama yaitu banyak penumpang yang membawa tas lebih dari satu saat perjalanan jarak jauh. Identifikasi kedua dari fenomena tersebut yaitu penumpang kesulitan mengatur barang pada tas yang mereka bawa. Dari identifikasi masalah yang dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah yaitu banyak penumpang yang membawa tas tambahan saat perjalanan jarak jauh. Namun, hal ini membuat penumpang kesulitan dalam membawa dan mengatur tas-tas yang mereka gunakan. Selanjutnya, penjelasan bab 2 yang merupakan kajian pustaka yang berisikan penelitian terdahulu, kajian teori, dan juga kajian lapangan. Pada penelitian terdahulu, saya mengambil beberapa penelitian yang mengangkat tentang perencanaan tas dengan sistem backpack maupun sistem modular. Dari data penelitian terdahulu, belum ada solusi tas modular yang mudah dibawa untuk pengguna transportasi kereta api. Pada teori penelitian, saya mengambil beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian perancangan tas ini. Yang pertama yaitu pengertian perancangan. Perancangan merupakan sebuah proses atau cara dalam merancang atau membuat sesuatu. Perancangan produk bisa disebut juga sebagai proses mengatur segala sesuatu dalam membuat atau mengembangkan produk. Kemudian, teori mengenai kereta api. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi umum yang sering digunakan oleh masyarakat. Kereta api yang beroperasi di Indonesia memiliki beberapa jenis, yaitu kereta api jarak jauh, kereta api komuter line atau KRL, kereta bandara atau rail link, kereta moda raya terpadu atau MRT, kereta light rail transit atau LRT. Teori selanjutnya yang saya ambil merupakan teori mengenai jarak. Jarak merupakan ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, jarak biasa dibagi menjadi dua, yaitu jarak jauh dan jarak dekat. Perbedaan dari jarak jauh dan jarak dekat dapat dibedakan dari beberapa perspektif, yaitu jarak fisik, jarak sosial, konteks olahraga, konteks perjalanan, dan juga jarak dalam hubungan atau komunikasi. Teori penelitian selanjutnya berkaitan dengan antropometri dan teori produk tas. Pada antropometri, ukuran yang dibutuhkan untuk perancangan tas ini adalah tinggi bahu dalam posisi duduk, lebar pinggul, lebar bahu bagian atas, tebal dada, dan tebal paha. Teori produk tas meliputi jenis tas, jenis ransel, bagian-bagian tas, jenis pouch bag, material tas, warna, dan bangun ruang. Kajian lapangan dilakukan untuk menambah informasi dan juga data pada penelitian ini. Kajian lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai penggunaan tas pada penumpang kereta api. Observasi dilakukan di stasiun Kiara Condong. Hasil observasi yang dilakukan, dari 38 penumpang yang diamati, sebanyak 19 penumpang menggunakan tas backpack, 13 penumpang menggunakan tas duffel, dan 6 penumpang menggunakan koper. Serta dari 38 penumpang, 33 penumpang membawa tas tambahan atau membawa 2 tas atau lebih. Selanjutnya, wawancara.
Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada 4 penumpang kereta api di stasiun Kiara Condong. Dan yang terakhir yaitu kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan membuat dan menyebarkan pertanyaan melalui Google Form. Pertanyaan yang diberikan mengenai tas, responder pada kuesioner ini terdapat 100 responder. Selanjutnya penjelasan mengenai bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada bab ini berisikan teknik pengumpulan data yaitu dengan studi literatur, observasi, wawancara, dan kuesioner. Selanjutnya teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu metode induktif, yaitu metode dengan berpikir secara penalaran untuk menentukan kesimpulan umum hasil dari analisa data atau informasi yang spesifik. Selanjutnya metode perancangan dengan menggunakan Scamper, di mana penelitian ini mengambil 4 metode Scamper yaitu substitut atau mengganti, combine atau kombinasi, adapt atau penyesuaian, dan modify atau modifikasi. Selain itu, pada metodologi penelitian ini terdapat proses-proses dalam perancangan yaitu observasi, analisa, Scamper, mind map, dan mood board, sketsa alternatif, sketsa final, gambar teknik, gambar 3D, modeling, prototype, uji coba, dan evaluasi. Dan terakhir dari metodologi penelitian ini adalah metode validasi. Metode validasi dilakukan untuk mengetahui apakah produk dapat digunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Validasi yang dilakukan yaitu meliputi fungsi, operasional, kekuatan, mekanisme, estetika, dan bentuk. Yang terakhir yaitu bab 4 atau bab pembahasan. Pada bab ini, pembahasan tentang analisa desain, konsep perancangan, analisa kebutuhan, mind map dan mood board, blocking system, sketsa alternatif, dan final design. Pada analisa desain dilakukan dengan menganalisa desain sesuai dengan Scamper. Pada substitut atau mengganti yang dimaksud merupakan mengganti dilakukan dengan berbagai macam segi, seperti segi bentuk dan segi material. Dalam penelitian ini akan merancang tas dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu untuk perjalanan jarak jauh. Dalam combine atau kombinasi, terdapat pada penambahan kompartemen yang dimana kompartemen ini bisa dipakai untuk menjadi ruang penyimpanan pada tas. Perancangan ini akan melakukan perancangan tas dengan combine atau kombinasi dengan menambahkan kompartemen yang bisa dipasang lepas agar mudah menyesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya pada adapt atau penyesuaian, dilakukan perancangan sesuai dengan penggunaan atau segi fungsi pada tas. Tas yang akan dirancang akan menggunakan bahan yang waterproof dan dengan kapasitas yang cukup besar, yaitu dengan kapasitas muatan 40 liter. Dan yang terakhir yaitu modify atau modifikasi. Modify pada tas terdapat pada penambahan komponen pada tas seperti penambahan kompartemen dan penambahan kantong. Pada perancangan tas ini, diperlukan adanya penambahan kompartemen yang dilakukan untuk penyimpanan barang. Berikut merupakan mind map dan mood board pada perancangan tas ini. Proses perancangan pada tas dilakukan dengan penentuan konsep yang akan ditampilkan. Pada penentuan konsep ini dilakukan dengan cara mind mapping. Mind map merupakan salah satu cara untuk menentukan konsep rancangan secara menganalisa. Selain mind map, mood board dibuat sebagai acuan dalam perancangan. Mood board sendiri diambil dari ide-ide atau gagasan yang terkumpul dari hasil wawancara, kuesioner, dan studi lapangan. Isi dari mood board sendiri bisa beraneka ragam seperti material, bentuk, warna, fungsi, dan lainnya. Berikut ini adalah blocking system dari rancangan tas. Blocking system ini sebagai acuan dalam peletakan untuk sketsa alternatif. Pada alternatif 1, memiliki bagian-bagian seperti tas utama, kompartemen 1 dan 2, penutup tas, tali pengait, dan kuncian buckle. Terdapat 2 kuncian buckle pada penutup tas yang tentu lebih aman dan kuncian kuat. Pada alternatif 2, pada kompartemen 2 hanya terdapat 1 tali pengait. Hal ini menjadi kekurangan karena tali pengait bisa saja tidak kuat menumpang beban dan mudah terlepas. Selain itu, tidak terdapat kantong minum pada tas. Pada alternatif 3, hanya terdapat 1 kantong botol minum dan juga hanya terdapat 1 kuncian buckle. Hal ini memungkinkan kuncian kurang aman dan mudah terlepas. Dari ketiga alternatif, saya memilih alternatif 1 dikarenakan memiliki bagian tas yang lengkap. Dengan 2 pengait yang tentu menambah kekuatan kompartemen dalam menumpang beban. Selain itu, juga terdapat 2 kuncian buckle pada penutup tas yang akan lebih aman dan lebih kuat atau tidak mudah lepas. Sekian presentasi tugas akhir saya mengenai perancangan tas untuk penumpang pengguna transportasi kereta api jarak jauh. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Banyak salah dan kekurangan saya dalam menulis maupun berkata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.